Baik, perkenalkan nama saya Nabila Viva Amanda dengan NIM G00231119 dari kelompok A09. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di laporan praktikum anatomi blok 2.3. Yang pertama itu mengenai area Brodmann. Jadi area Brodmann ini itu merupakan area pada otak yang dia itu diwakilkan dalam bentuk angka. Nah, area Brodmann ini tuh ada area motorik primer yang dia itu terdapat di nomor 4. Nah, area motorik primer ini nanti ada kaitannya dengan traktus piramidalis. Nah, kalau misalnya terjadi lesi itu namanya itu adalah paresis. Kemudian ada area motorik sekunder yang ada di area Brodmann nomor 6. Dia itu terletaknya ada di gyrus postcentralis dan nanti jika terjadi lesi namanya itu adalah apraksia. Untuk area nomor 4 dan 6 itu dia itu satu kesatuan yang dia itu penting untuk mengontrol gerakan tubuh. Misal ketika saya megang ballpoint, jadi kenapa ini bisa terpegang, kenapa bisa memegang ballpoint, itu karena area motorik primernya itu dapat bekerja. Kemudian kenapa ballpoint ini bisa tertahan dan tidak jatuh, itu karena adanya peran dari area motorik sekunder. Jadi area 4 dan 6 itu satu kesatuan. Kemudian ada area 312. Nah, area 312 itu merupakan area sensorik primer yang dia itu penting untuk kita bisa merasakan sensasi suhu, kemudian juga nyeri dan juga sensasi raba juga. Kemudian ada area 43. Area 43 itu merupakan area gustatorik atau itu merupakan area di mana kita itu bisa merasakan sensasi rasa di lidah. Nah, itu karena adanya peran dari area 43. Kemudian selanjutnya itu ada area bicara motorik, yaitu area 4445. Nah, area bicara motorik ini dia itu penting. Jadi kalau misalnya dia itu terjadi lesi di area bicara motorik, itu bisa menyebabkan kita tuh tidak dapat merespon pembicaraan. Jadi misal kita tuh dapat memahami isi pembicaraan, tapi kita tuh nggak bisa merespon pembicaraan tersebut. Kemudian ada area 39, 40, dan 22. Nah, area 39, 40, dan 22 ini tuh penting untuk kita itu bisa memahami isi pembicaraan. Jadi ketika terjadi lesi, kita itu gak bisa memahami isi pembicaraan, tapi kita dapat merespon, sehingga kadang respon kita itu keluar dari konteks pembicaraan tersebut. Nah, makanya di sini juga sama seperti area motorik primer, area bicara motorik dan juga area bicara sensorik juga merupakan satu kesatuan. Kemudian ada area 4142 yang merupakan area auditori primer yang dia berguna untuk kita dapat mendengar. Kemudian ada area auditori sekunder yang ada di nomor 22, itu juga untuk membantu kita menginterpretasikan apa yang kita dengar. Kemudian yang area 17 itu merupakan area visual primer, dan ada area Brodmann 18-19 itu merupakan area visual sekunder. Nah, area visual primer sama area visual sekunder itu juga merupakan satu kesatuan. Jadi area visual primer itu dia untuk menangkap apa yang kita lihat, dan area visual sekunder itu untuk menginterpretasikan apa yang kita lihat. Baik, selanjutnya mengenai traktus piramidalis. Nah, traktus piramidalis itu merupakan jeras dari area motorik primer dan sekunder, yang berarti tadi area 4 dan 6 yang dia itu berjalan menuju ke medula spinalis, dan nanti dia itu akan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Kemudian nanti dia itu akan melewati degusatio piramidalis, dan dia itu terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral traktus corticospinalis lateralis. Jadi traktus piramidalis ini tadi ada kaitannya dengan area motorik yang primer. Kemudian ada traktus ekstrapiramidalis yang ada kaitannya dengan area motorik yang sekunder. Jadi dia itu untuk mengendali aktivitas motorik, dan dia itu sebagai penunjang dari traktus piramidalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis sendiri dia itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada traktus vestibulospinalis yang dia itu berguna untuk keseimbangan dan menjaga keseimbangan dari tonus otot juga. Kemudian ada traktus reticulospinalis ventrolateral yang dia itu berasal dari pons. Kemudian ada traktus reticulospinalis lateralis yang dia itu berasal dari medula oblongata.
Kemudian yang keempat itu ada tractus tectospinalis yang dia itu berasal dari mesencephalon dan nantinya dia itu akan berjalan menuju ke medula spinalis. Baik, selanjutnya adalah mengenai encephalon. Encephalon sendiri dia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada cerebrum. Nah, cerebrum sendiri dia itu terdiri dari dua hemisfer, ada hemisfer dextra dan hemisfer sinistra. Kedua hemisfer itu dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri dan kemudian dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, untuk cerebrum sendiri dia itu ada di fossa cranii anterior et media. Kemudian terdapat yang namanya gyrus dan sulcus di sini. Nah, kalau misalnya gyrus itu kayak semacam rigi atau tonjolan, sementara sulcus atau visura itu kayak cekungan. Nah, yang pertama itu yang ada di cerebrum itu ada 4 sulcus. Nah, yang pertama itu ada sulcus centralis. Sulcus centralis itu kurang lebih ada di sini. Jadi sulcus centralis itu memisahkan antara gyrus yang postcentralis dan juga gyrus yang precentralis, atau di sini memisahkan antara lobus yang frontal dan lobus yang parietal. Kemudian ada sulcus lateralis cerebri sylvii. Sulcus lateralis cerebri sylvii ini memisahkan antara lobus yang frontal dan lobus parietal dari lobus yang temporal. Jadi kurang lebih ada di sini. Kemudian ada sulcus parieto-occipitalis. Sesuai namanya berarti dia memisahkan antara si lobus parietal dengan lobus occipitalis. Kurang lebih ada di sini. Kemudian ada sulcus calcarina yang dia itu banyak dijumpai area dari korteks visual primer. Baik, selanjutnya adalah mengenai lobus di cerebrum dan juga gyrus-gyrusnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai lobus frontalis dulu. Jadi lobus frontalis itu kan kurang lebih ada di yang area kuning ini. Yang pertama dia itu terdiri dari gyrus precentralis. Gyrus precentralis kurang lebih itu ada di sini. Nah, gyrus precentralis itu dia itu ada di antara sulcus yang precentralis dan juga sulcus centralis. Kemudian yang kedua itu ada gyrus frontalis superior. Nah, ini gyrus frontalis superior itu ada di superior dari si sulcus frontalis superior. Kemudian ada gyrus frontalis medius. Nah, gyrus frontalis medius itu letaknya itu ada di antara si sulcus frontalis superior dan juga sulcus frontalis yang inferior. Kemudian yang terakhir itu ada gyrus frontalis yang inferior. Nah, gyrus frontalis inferior berarti ini ada di inferior dari sulcus frontalis yang inferior. Baik, untuk selanjutnya itu ada lobus parietalis. Lobus parietalis itu untuk area yang warnanya pink ini. Nah, lobus parietalis ini terdiri dari 3 gyrus penting. Yang pertama itu ada gyrus postcentralis. Nah, gyrus postcentralis ini dia itu letaknya ada di antara si visura centralis dan juga visura yang postcentralis. Kemudian ada gyrus parietalis superior atau lobulus parietalis superior dan gyrus parietalis inferior atau lobulus parietalis inferior. Nah, kedua gyrus ini dia itu dipisahkan oleh satu visura yang dia itu namanya adalah visura intraparietalis. Kemudian selanjutnya itu ada di lobus temporalis. Nah, untuk lobus temporalis itu kurang lebih itu yang di area warnanya hijau ini. Nah, di lobus temporalis terdapat yang namanya gyrus temporalis superior. Nah, gyrus temporalis superior itu dia itu berada di antara visura lateralis yang kurang lebih ada di sini dan juga visura yang temporalis superior. Kemudian yang selanjutnya itu ada gyrus temporalis medius yang kurang lebih ada di sini. Nah, gyrus temporalis medius berarti dia itu ada di antara visura temporalis yang superior dan juga visura temporalis yang medius. Kemudian ada gyrus temporalis inferior yang dia itu berarti letaknya ada di bawah atau ada di inferior dari visura temporalis yang medius. Kemudian ada lobus occipitalis yang kurang lebih itu
yang di area yang warna ungu ini. Jadi ada dua gyrus. Yang pertama itu ada gyrus occipitalis superior dan gyrus occipitalis inferior. Nah, kedua gyrus ini dia itu dipisahkan oleh visura occipitalis lateralis. Kemudian selanjutnya itu ada lobus limbicus, cuman dia itu letaknya itu di dalam, jadi tidak terlihat. Lobus limbicus itu letaknya ada di facies medialis dari hemisferium cerebri. Nah, dia juga itu mengelilingi corpus callosum. Dari lobus limbicus sendiri, dia itu terdiri dari yang pertama itu ada gyrus cinguli, ada gyrus parahipokampalis, ada area subkalosi, dan juga ada formatio hipokampi. Kemudian ada lobus insula. Nah, lobus insula itu dia itu letaknya juga di dalam, dia itu ada di dasar dari visura sylvii. Nah, lobus insula ini dia itu terdiri dari gyrus longus insula dan gyrus brevis insula. Nah, antara gyrus longus insula dan gyrus brevis insula itu nanti dia itu akan dipisahkan oleh sulcus centralis insula. Kemudian ada sulcus circularis insula yang dia itu nanti akan mengelilingi gyrus insula. Selanjutnya itu ada bagian yang kedua itu adalah cerebellum. Nah, untuk cerebellum itu dia itu terdiri dari archicerebellum, paleocerebellum, dan juga neocerebellum. Untuk archicerebellum sendiri dia itu terdiri dari lobus yang namanya adalah floculonodular, dan nanti dia itu akan bergabung dengan lingula nucleus fastigius yang nanti berguna untuk keseimbangan. Kemudian ada paleocerebellum yang nantinya itu terdiri dari nucleus globosus dan juga nucleus emboliformis yang nantinya berguna untuk tonus otot. Kemudian yang ketiga itu ada neocerebellum. Neocerebellum itu merupakan gabungan dari lobus yang bagian posterior dan juga nucleus dentatus yang berguna untuk berkoordinasi dengan cerebellum, kemudian juga untuk kemampuan gerakan yang terampil. Selanjutnya kita lanjut ke brainstem. Nah, brainstem sendiri yang pertama itu ada pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu dia itu merupakan struktur yang dia itu terdiri dari tegmentum mesencephali dan juga crus cerebri. Nah, antara tegmentum mesencephali dan juga crus cerebri nanti dia itu akan dipisahkan oleh substantia nigra. Kemudian selanjutnya ada aqueductus mesencephali. Nah, aqueductus mesencephali kurang lebih letaknya di sini. Dia itu fungsinya untuk memisahkan antara ventriculus yang tertius dan ventriculus yang quadratus. Kemudian ada tectum mesencephali. Selanjutnya itu ada pons. Nah, pons itu kurang lebih letaknya di sini. Jadi pons itu terdiri dari dua pars penting. Yang pertama itu ada pars basilaris pontis, yang dia itu terdiri dari sulcus basilaris pontis yang nanti akan menjadi tempat lewatnya arteri basilaris. Kemudian ada sulcus bulbopontinus, kemudian ada angulus pontocerebellaris, dan juga nanti dari pars basilaris pontis ini akan menjadi tempat keluarnya dari nervus 5 sampai nervus 8. Kemudian ada pars tegmentalis pontis. Nah, pars tegmentalis pontis itu terdiri dari colliculus facialis yang nantinya akan menjadi tempat dari genu interna nervus facialis dan nucleus nervi abducens. Kemudian ada stria medullaris yang nantinya akan menjadi tempat untuk nuclei vestibularis, cochlearis, dan juga salivatorius. Kemudian ada sulcus medianus posterior dan juga sulcus limitans. Selanjutnya kita akan lanjut ke medula oblongata. Nah, di medula oblongata itu ada struktur yang namanya itu adalah piramis atau piramid. Nah, piramis atau piramid itu adalah sebuah tonjolan yang terjadi karena adanya desakan dari corticus spinalis. Kemudian ada oliva. Oliva ini dia itu juga merupakan penonjolan akibat adanya desakan dari nucleus olivarius yang inferior. Kemudian ada sulcus ventrolateral. Nah, sulcus ventrolateral ini dia itu nanti di sini terdapat nucleus nervivagus. Kemudian ada decussatio pyramidum. Nah, letaknya kurang lebih ada di sini. Decussatio pyramidum nanti dia itu akan memisahkan pyramidum. Dan selanjutnya ada medulla spinalis. Nah, di medulla spinalis ini yang pertama itu ada plexus cervicalis. Nah, plexus cervicalis itu letaknya ada di
nervus cervicalis yang pertama sampai yang kelima, kemudian ada plexus brachialis. Plexus brachialis ini letaknya ada di nervus cervicalis 5 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan thoracal 1, kemudian ada plexus lumbosacralis. Ya, plexus lumbosacralis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada plexus lumbalis. Nah, plexus lumbalis ini terdiri di nervus lumbal yang 1 sampai dengan 5, kemudian ada plexus sacralis yang dia itu terdiri di plexus sakral 1 sampai dengan 4, kemudian ada plexus coccygeus yang terdiri di nervus sakral 4 sampai dengan 5. Kemudian dari medula spinalis sendiri itu terbagi menjadi struktur interna dan struktur yang eksterna. Untuk yang struktur interna, yang pertama itu ada substansia alba. Nah, di substansia alba itu artinya itu substansia yang warnanya putih. Kenapa bisa warnanya putih? Karena dia itu terdiri dari mielin dan juga lemak. Nah, substansia alba itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada funiculus anterior. Nah, funiculus anterior itu kurang lebih letaknya di sini. Kemudian yang kedua itu ada funiculus lateralis. Kemudian selanjutnya ada funiculus yang posterior. Kemudian lapisan yang kedua dari struktur interna medula spinalis adalah substansia grisea. Nah, substansia grisea ini cenderung warnanya abu-abu karena dia itu terdiri dari badan sel saraf. Nah, di substansia grisea itu terdapat yang namanya canalis centralis yang menjadi tempat untuk LCS. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur eksterna dari medula spinalis. Nah, struktur eksterna medula spinalis yang pertama itu terdiri dari visura mediana anterior. Nah, itu letaknya kurang lebih di sini. Kemudian ada sulcus mediana posterior. Nah, sulcus mediana posterior letaknya kurang lebih ada di sini. Dan ada sulcus anterolateralis. Nah, sulcus anterolateralis itu merupakan tempat untuk keluarnya radix anterior, dan ada sulcus posterolaterales yang nantinya akan menjadi tempat untuk keluarnya radix yang posterior. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nervus cranial dan tempat keluarnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tempat keluar yang ada di cavitas cranii atau basis cranii. Yang pertama itu ada olfactorius. Nah, olfactorius itu keluar melalui foramina cribosa, osis ethmoidalis. Kemudian yang kedua ada nervus opticus yang dia itu keluar melalui foramina opticum, canalis opticus. Kemudian yang ketiga itu ada oculomotorius yang dia itu keluar melalui visura orbitalis yang superior. Kemudian yang keempat itu ada troclear yang dia juga keluar melalui visura orbitalis superior. Selanjutnya ada trigeminus. Nah, trigeminus ini dia itu terbagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Nah, untuk yang ophthalmicus dia itu keluar melalui visura orbitalis superior. Tapi yang maxillaris dia itu keluar melalui foramen rotundum, dan yang mandibularis dia itu keluar melalui foramen ovale. Selanjutnya, nervus yang keenam adalah nervus abducens, yaitu keluar melalui visura orbitalis superior. Kemudian nervus yang ketujuh adalah nervus facialis, dan dia itu keluar melalui meatus acousticus internus. Kemudian nervus yang kedelapan vestibulocochlearis juga melalui meatus acousticus internus. Kemudian nervus yang ke-9 glossopharyngeus, nervus yang ke-10 nervus vagus, dan juga nervus yang ke-11 nervus accessorius itu dia itu keluar melalui foramen jugulare. Kemudian ada nervus hypoglossus atau nervus yang ke-12 dia itu keluar melalui canalis hypoglossy. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nervus cranial dan tempat keluarnya yang ada di trunci encephali. Nah, yang pertama itu ada olfactorius. Nah, olfactorius dia itu tempat keluarnya ada di trigonum olfactoria. Kemudian yang kedua itu ada opticus. Nah, opticus itu keluar melalui chiasma opticum. Kemudian yang ketiga itu ada oculomotor yang dia itu keluar melalui pars medialis dari pedunculus cerebri. Kemudian yang keempat itu ada troclear. Nah, troclear ini dia itu keluar melalui caudal dari colliculus yang inferior. Kemudian yang kelima itu ada trigeminus. Nah, trigeminus ini dia itu keluar melalui margo lateralis dari pons. Kemudian yang keenam atau abducens itu dia itu keluar melalui sulcus bulbopontinus. Kemudian nervus yang ketujuh dan juga nervus yang kedelapan yaitu facialis dan vestibulocochlearis itu dia itu sama-sama keluar dari angulus pontocerebellaris. Kemudian ada glossopharyngeus,
vagus dan juga nervus yang ke-11 yaitu accessorius, itu dia itu keluar dari sulcus posterolaterales dari medulla oblongata. Kemudian nervus yang ke-12 yaitu nervus hypoglossus itu keluar dari sulcus anterolaterales medulla oblongata. Selanjutnya kita akan bahas mengenai circulus arteriosus wilisi. Nah, jadi circulus arteriosus wilisi itu berperan untuk memberikan aliran darah kontralateral antara sirkulasi yang anterior dan posterior otak. Nah, arteriosus wilisi itu dia itu berguna untuk melindungi otak terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Nah, jadi yang pertama, arteri jugularis interna itu nanti dia itu akan bercabang membentuk yang namanya arteri cerebralis yang anterior dan arteri cerebralis yang mediana atau medius. Kemudian nanti dari arteri vertebralis itu dia itu akan bercabang menjadi dua, kemudian nanti dia itu akan bersatu menjadi arteri basilar. Kemudian arteri basilaris ini nanti dia itu akan membentuk percabangan menjadi arteri cerebralis yang posterior. Nah, nanti di sini antara dua arteri cerebralis yang anterior itu dia akan dihubungkan dengan yang namanya arteri communicans yang anterior. Kemudian antara arteri cerebralis yang mediana dan juga arteri cerebralis yang posterior yang kurang lebih ada di sini nanti dia juga akan dihubungkan oleh yang namanya arteri communicans posterior. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur penglihatan. Jadi nanti penglihatan kita itu nanti akan mendeteksi gelombang yang masuk ke mata. Baik itu nanti gelombangnya itu dalam bentuk red, green, blue atau dalam bentuk yang warnanya itu gelap. Nah, nanti dari situ retina fotoreseptor juga akan memproses akankah sel kerucut yang bekerja atau sel yang batang yang bekerja. Kemudian nanti dia itu akan dilanjutkan ke ganglion retina. Kemudian nanti dia juga akan dilanjutkan ke nervus opticus. Oh ya, penglihatan juga dia itu ada dibagi menjadi dua, ada penglihatan nasal sama yang penglihatan temporal. Nah, kalau yang penglihatan nasal dia itu nanti akan diprosesnya di retina yang bagian temporal. Sementara yang penglihatan temporal nanti akan diproses di retina yang bagian nasal. Nanti yang bagian temporal itu nanti dia itu tidak akan mengalami penyilangan di kiasma optikum. Sementara yang bagian nasal nanti dia itu akan mengalami penyilangan di kiasma opticus. Selanjutnya nanti dia itu akan diteruskan menuju ke tractus opticus, kemudian ke nucleus geniculatum lateral, kemudian ke radiatio optica dan selanjutnya diproses di area Brodmann nomor 17 atau area visual primer. Selanjutnya kita akan bahas mengenai otot-otot yang ada di bola mata. Jadi di bola mata kita yang pertama itu ada musculus levator palpebra superior. Nah, musculus levator palpebra superior dia gunanya untuk menaikkan si palpebra superior. Kemudian yang kedua itu adalah musculus obliquus yang superior. Nah, musculus obliquus superior dia gunanya untuk abduksi, depresi dan juga rotasi yang medial. Kemudian ada musculus obliquus yang inferior. Nah, dia gunanya untuk abduksi, elevasi dan juga rotasi yang lateral. Kemudian selanjutnya adalah musculus rectus yang superior. Nah, musculus rectus superior itu dia gunanya untuk adduksi, elevasi dan rotasi yang medial. Kemudian ada musculus rectus yang inferior. Nah, musculus rectus yang inferior itu dia gunanya untuk adduksi, depresi dan juga rotasi yang lateral. Selanjutnya itu ada musculus rectus yang lateralis yang dia gunanya untuk abduksi dan musculus rectus yang medialis yang dia itu gunanya untuk adduksi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi saraf simpatis itu dia itu ada di segmen thoracolumbar, sedangkan saraf parasimpatis itu ada di segmen yang craniosacral. Nah, untuk distribusinya dia itu banyak ditemui di kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa, dan otot polos pembuluh darah. Sementara yang parasimpatis dia itu terbatas pada kepala dan organ dalam dada, perut dan panggul, serta beberapa pembuluh darah. Untuk lokasi preganglioniknya, untuk simpatis itu ada di cornulateralis atau nucleus
intermediolaterales cornulateralis medulla spinalis atau NIL-CLMS. Segmen medulla spinalis yang torakal 1 sampai dengan lumbal 2. Kemudian nanti dia itu akan menuju ke truncus sympathicus atau ganglion yang prevertebralis. Sementara yang parasimpatis dia itu akan berjalan di segmen yang craniosakral, yaitu di sakralis 2 sampai sakralis 4 menuju ke ganglion yang terminalis. Kemudian untuk dari panjang aksonnya, kalau yang simpatis itu neuron preganglionik memiliki akson pendek, tapi postganglioniknya itu aksonnya panjang. Sedangkan parasimpatis preganglionik memiliki akson panjang dan postganglioniknya memiliki akson yang pendek. Kemudian untuk neurotransmitternya, neuron preganglionik yang simpatis itu melepaskan asetilkolin, sedangkan nanti neuron postganglionik simpatis itu melepaskan norepinefrin. Sedangkan yang parasimpatis, baik yang preganglionik maupun postganglionik, dia itu akan melepaskan asetilkolin. Nah, efek fisiologisnya kalau simpatis itu sifatnya itu fight or flight, sementara yang parasimpatis itu rest and digest. Nah, jadi di sini simpatis itu biasanya aktif kalau misalnya keadaan kita itu lelah atau tergesa-gesa, sementara parasimpatis itu akan aktif ketika kita sedang bersantai. Selanjutnya, yang terakhir adalah modalitas nuklei nervi cranial. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada nervus olfactorius. Untuk nervus olfactorius kan dia itu digunakan untuk mencium. Berarti dia itu masuk ke indera yang spesial kan. Jadi dia itu masuknya spesial. Kemudian penciuman itu dapat mempengaruhi organ visceral. Jadi dia masuknya spesial, visceral, dan karena sifatnya itu sensorik, makanya dia afferent. Makanya modalitasnya adalah SVA atau Special Visceral Afferent. Kemudian untuk optikus dia juga spesial karena berguna untuk melihat. Kemudian dia itu tapi nggak mempengaruhi organ visceral, makanya sifatnya somatik, dan juga dia itu sifatnya untuk sensor, bukan motorik, sehingga nanti modalitasnya itu adalah SSA. Kemudian ada okulomotor. Okulomotor itu sifatnya general. Nah, tapi dia itu bisa masuk ke visceral, bisa masuk ke somatik. Dan karena dia okulomotor itu motorik, jadi dia masuknya efferent, sehingga modalitasnya bisa GSE ataupun GVE. Kemudian ada yang trochlearis. Nah, itu modalitasnya adalah general, somatic, efferent. Kemudian yang trigeminus itu ada somatic, visceral, efferent, tapi dia juga bisa sifatnya general, somatic, afferent. Nah, kemudian yang abdusen itu dia itu sifatnya adalah general, somatic, efferent. Kemudian yang nervus facialis, dia itu sifatnya bisa general, bisa spesial, tapi dia juga sifatnya bisa visceral dan somatic, dan dia itu bisa masuk ke efferent ataupun ke afferent, sehingga dia itu modalitasnya ada GVE, SVE, SVA, dan juga GSA. Kemudian vestibulocochlearis, dia itu sifatnya spesial untuk pendengaran dan keseimbangan, tapi dia itu tidak mempengaruhi organ visceral, sehingga dia sifatnya somatik, dan dia itu untuk sensorik, sehingga dia modalitasnya adalah SSA. Kemudian untuk glossopharyngeus, dia bisa sifatnya general, tapi dia juga bisa sifatnya spesial. Kemudian dia juga bisa masuk ke mempengaruhi organ visceral, tapi dia juga bisa masuk ke somatik, dan dia juga bisa bekerja secara sensorik maupun motorik, sehingga modalitasnya itu lumayan banyak, ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan juga GSA. Selanjutnya ada nervus vagus. Ini kurang lebih sama seperti glossopharyngeus, dia itu bisa general tapi dia juga bisa spesial, kemudian juga dia bisa mempengaruhi organ visceral, bisa bersifat somatik, dan dia itu juga bisa afferent maupun efferent, sehingga modalitasnya juga banyak, ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan juga GSA. Kemudian ada nervus accessorius. Nah, sifatnya itu adalah special, visceral, efferent. Kemudian hipoglossus itu sifatnya adalah general, somatic, efferent. Baik, sekian dari saya mengenai laporan praktikum anatomi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.